Distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan waktu antara dua kejadian acak yang tidak saling bergantung, dengan asumsi bahwa laju kejadian tersebut adalah konstan. Misalnya, seberapa lama sebuah produk bertahan sebelum mengalami kerusakan pertama kali. Distribusi ini digunakan secara luas dalam analisis reliability, manajemen risiko, dan sistem layanan karena kemampuannya menggambarkan waktu tunggu atau waktu bertahan suatu sistem sebelum terjadi kegagalan. Model ini sangat berguna untuk sistem yang memiliki tingkat kegagalan konstan sepanjang waktu. Pertama-tama, mari kita bahas dulu konsep dasar distribusi eksponensial. Bayangkan sebuah mesin yang menyala dan bekerja, lalu tiba-tiba rusak secara acak. Mesin ini kemudian diganti dengan mesin baru, yang juga menyala dan mengalami siklus yang sama. Karena waktu hingga mesin rusak ini bersifat acak, maka fenomena ini bisa dimodelkan dengan distribusi eksponensial. Perhatikan bahwa kegagalan bisa terjadi kapan saja dan tidak tergantung dari lamanya mesin sudah bekerja sebelumnya. Inilah yang disebut dengan sifat memoryless atau tanpa ingatan. Analoginya seperti melempar dadu. Peluang muncul angka tertentu selalu tetap. Nggak peduli berapa kali kamu telah melempar dadu tersebut sebelumnya. Kemudian, ada yang namanya interarrival time atau waktu antar kejadian, yang dimana adalah selang waktu antara dua peristiwa acak secara berurutan. Karakteristik distribusi eksponensial ini adalah hanya memiliki satu parameter, yaitu lambda, yang merupakan laju kejadian per satuan waktu. Semakin besar nilai lambda, semakin singkat waktu antar kejadian yang diharapkan. Misalnya dalam ilustrasi ini, jarak antara expected event atau kejadian yang diharapkan adalah selebar ini. Oke, nah di sini bisa dilihat hanya ada 4 expected event dalam rentang waktu tertentu. Oke, nah ketika nilai lambda lebih besar, maka jarak antar expected event-nya menjadi lebih sempit. Sekarang kita lihat bagaimana distribusi eksponensial digunakan dalam quality control produk elektronik. Bayangkan kamu bekerja di sebuah pabrik elektronik dan bertugas menguji ketahanan produk atau reliability produk. Nah, produk elektronik seperti resistor, kapasitor, atau perangkat lainnya diuji secara terus-menerus untuk melihat berapa lama mereka bertahan sebelum mengalami kerusakan. Karena produk-produk ini bisa rusak kapan aja, dengan peluang yang sama di setiap satuan waktu, distribusi eksponensial menjadi pilihan tepat untuk menggambarkan waktu bertahan produk. Dengan menggunakan data dari pengujian ini, kita bisa menentukan parameter lambda yang menunjukkan seberapa cepat rata-rata produk mengalami kegagalan. Nah, informasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk dan merencanakan garansi atau maintenance produk. Nah, sekarang mari kita dalami lebih jauh mengenai formula dari distribusi eksponensial. Nah, di distribusi eksponensial ini ada dua fungsi yang perlu kita ketahui. Pertama adalah fungsi PDF. Fungsi PDF ini adalah singkatan dari probability density function atau fungsi densitas probabilitas yang menunjukkan seberapa besar peluang produk gagal tepat pada waktu tertentu. Rumusnya seperti ini. Oke, kemudian fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah fungsi CDF. Ini adalah singkatan dari cumulative distribution function atau fungsi distribusi kumulatif yang menggambarkan peluang sebuah produk gagal sebelum waktu tertentu. Artinya, sampai pada titik waktu tersebut, peluangnya seberapa gede atau probability-nya seberapa besar. Rumusnya adalah integrasi dari PDF, integral dari PDF. Oke, yang dimana ini hasilnya adalah 1 minus E pangkat minus lambda T. Oke, nah sekarang kita udah ngeliat formula matematikanya. Terus, gimana sih kira-kira bentuk grafiknya? Oke, ini adalah grafik dari PDF. Dan ini adalah grafik CDF. Oke, kelihatan ya bedanya. Nah, grafik PDF menurun, grafik CDF menaik. Nah, ini aku gambarin aja di sini
pakai warna merah. Grafik CDF tuh kira-kira begini. Nah, sekarang kita lihat yang PDF-nya dulu. Jadi yang warna biru. Nah, ini adalah grafik PDF. Yang warna merah adalah grafik CDF. Oke. Kemudian ini sumbu X-nya adalah waktu, hours. Nah, sekarang bayangin gini. Ada sebuah balon besar yang sedang kamu tiup dengan sangat cepat. Oke. Atau kamu pompa deh gitu. Nah, bayangkan kamu menunggu balon ini meletus sembari kamu tiup. Di awal kamu tiup nih, berarti ketika T-nya kecil, yaitu ketika kira-kira T-nya di sini. Sorry, sebentar. Aku ngubah satuannya jangan hours deh, satuannya detik lah kira-kira ya. Oke, nah jadi ketika di awal waktu, yaitu ketika waktu masih berapa nih, 10-20 detik kamu pompa nih, atau kamu tiup, balonnya masih kuat, tapi kemungkinan meletusnya dalam waktu dekat itu besar. Nah, itu direpresentasikan oleh si PDF ini, yang warna biru. Oke? Nah, tapi semakin lama kamu tiup, let's say ada di waktu 50 detik atau 100 detik gitu ya. Walaupun ini lama banget gitu ya. Nah, udah 100 detik kamu pompa terus-terusan sampai kamu capek, loh kok ini nggak meletus-meletus ya? Nah, ternyata balonnya kuat juga nih gitu. Nah, setelah 10 menit kamu tiup terus, setelah 100 detik kamu tiup terus tuh masih belum meletus, kamu mulai berpikir nih, kayaknya nggak akan meletus deh, balon ini terlalu kuat. Nah, kemudian semakin lama kamu tiup dan belum meletus, tapi kemungkinan meletus di detik berikutnya, let's say sekarang udah di titik 200 detik gitu. Nah, di 200 detik ini kamu masih niup nih. Di detik ke 201 kamu mungkin akan berpikir peluang balon ini meletus akan lebih kecil daripada sekarang atau sebelumnya. Semakin lama ditiup, peluang di masa depan balon ini akan meletus semakin kecil. Tapi di satu sisi, kamu juga yakin bahwa balon ini pasti meletus. Nah, kepastian ini ditunjukkan oleh CDF. Nah, CDF itu nilai maksimalnya 1. 1 itu berarti angka pasti bahwa si balon ini akan meletus gitu. Jadi semakin lama kamu tiup, kamu pasti akan berpikir nih, kayaknya akan meletus juga deh kalau ditiup-tiup terus. Akhirnya kamu lakukan tiup lagi, tiup lagi, tiup lagi, tiup lagi sampai probabilitas bahwa balon ini meletus tuh akan menjadi 100%, akan terjadi gitu kira-kira. 100% itu berarti balon ini benar-benar meletus. Nah, tapi di setiap kali kamu tiup atau setiap kali kamu menghembuskan napas atau setiap kali kamu tekan nih pompanya, kamu akan mulai berpikir detik selanjutnya, nggak meletus kok ini. Terus di kedepannya lagi, detik selanjutnya, nggak meletus kok ini. Nah, itulah yang menunjukkan apa ya, kalau kita lagi meniup balon, kalau bayangkan kita lagi meniup balonnya beneran nih, kita akan merasa kaget, kita akan kaget kalau balonnya akhirnya meletus, tapi kepercayaan kita didukung oleh masa lalu yang udah kita lihat bahwa setiap kali kita tekan pompanya, setiap kali kita tiup ini nggak meletus gitu loh. Jadi di satu sisi kita punya keyakinan bahwa balon ini nggak meletus, di sisi lain balon ini pasti meletus. Itu yang ditunjukkan oleh PDF dan CDF ini. Oke? Kayak gitu kira-kira analoginya. Nah, kemudian mari kita lihat perbandingan dari PDF dan CDF ini. Pertama PDF dulu. Nah, di PDF ini aku menggunakan 3 nilai lambda yang berbeda. Ingat, lambda itu adalah failure rate dalam distribusi eksponensial. Nah, di sini aku pakai 3 nilai lambda yang berbeda, kecil, menengah, dan besar. 0,01, 0,03, dan 0,08. Jadi sesuai analogi balon tadi, failure rate ini menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya balon meletus. Seperti yang aku tadi analogikan tentang meniup balon. Nah, mari kita lihat yang warna hijau nih. Yang warna hijau ini adalah grafik yang cukup landai, di mana semakin lama kita tiup,
semakin kecil kemungkinan balon ini akan meletus. Oke, tapi kita bandingkan nih misalkan dengan balon yang lain yang lambdanya menengah nih 0,03 yang warna biru. Nah, di sini optimisme kita bahwa balon ini meletus itu semakin bukan semakin tapi lebih cepat berkurang. Kalau failure rate-nya atau nilai lambdanya yang lebih besar lagi 0,08 itu adalah yang warna merah. Nah, di sini bisa dilihat nih, ini lebih cepat lagi optimisme kita bahwa balon meletus itu akan terjadi. Nah, kalau ngomongin analoginya berarti mungkin lambdanya merepresentasikan kualitas dari balonnya. Gitu kira-kira ya. Sekarang mari kita lihat CDF-nya. Nah, kita punya CDF lambda kecil dengan yang warna hijau dengan garis penuh. Yang ini. Oke. Ya. Semakin kita tiup, semakin gede kemungkinannya. Semakin ke sana, semakin gede kemungkinannya balon ini akan meletus. Nah, kemudian yang warna biru, nilai lambdanya menengah. Semakin kita tiup, semakin cepat dia meletusnya. Ini jauh lebih cepat meletusnya. Yang warna merah jauh lebih cepat lagi. Nah, setelah kita melihat PDF dan CDF dalam hal analogi, dalam hal grafiknya, dalam bentuk matematisnya, selanjutnya kita akan bahas apa aja penerapan di dalam dunia nyata tentang tentang distribusi eksponensial ini. Nah, sekarang kita akan ngebahas kapan digunakan dan kapan tidak digunakannya distribusi eksponensial. Nah, untuk yang kapan digunakannya distribusi eksponensial, yang pertama adalah risiko kegagalan bersifat random dan konstan. Nah, di sini distribusi eksponensial bisa digunakan. Yang kedua, ketika kita ingin memodelkan sistem dengan wear out minimal, ini cocok untuk distribusi eksponensial. Nah, wear out itu apa? Misalnya tingkat keausan atau pengaruh chemical terhadap permukaan atau terhadap produk tersebut. Nah, itu ketika sifatnya minimal, ketika wear out tersebut minimal, nah kita bisa pakai distribusi eksponensial. Kemudian yang ketiga adalah layanan dengan pola kejadian yang random. Misalnya call center. Selanjutnya, kapan distribusi eksponensial tidak digunakan? Yang pertama adalah ketika sebuah sistem atau sebuah produk resiko kegagalannya bersifat dinamis. Nah, misalnya tadi wear out-nya maksimal, maksudnya adalah ya tingkat keausan yang bersifat dinamis atau sebuah produk yang baru saja di-develop. Nah, itu adalah sifat dari resiko kegagalan yang dinamis. Kemudian yang kedua, ada masa tenggang bebas gagal. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang di-develop ulang. Di mana kita udah tahu ada rentang waktu produk ini tidak akan gagal. Akhirnya, ya udah kita tidak melakukannya menggunakan distribusi eksponensial. Kita memodelkannya menggunakan distribusi Weibull misalnya atau log normal misalnya. Tadi kita udah bahas mengenai konsep dasar dari distribusi eksponensial. Yang kedua, kita juga udah ngebahas tentang formulanya. Yang ketiga, kita juga udah bahas cara membaca grafiknya. Dan yang keempat, kita juga udah ngebahas mengenai penerapannya di dunia nyata, kapan digunakan dan kapan tidak digunakannya. Oke, konsep dasar sudah, formula sudah, cara baca grafik sudah, dan penerapan di dunia nyata juga sudah. Nah, jadi ingatlah bahwa distribusi eksponensial cocok untuk kita gunakan dalam memodelkan probability terjadinya sesuatu jika pola kejadiannya adalah random dan konstan. Oke. Nah, di video lain aku akan bahas model distribusi Weibull. BTW ini aku juga masih belajar ya. Jadi aku akan pelajari dulu distribusi Weibull, setelah aku cukup paham, aku akan buat videonya. Jadi kalau nggak ada videonya, kemungkinan aku kesulitan belajarnya. Nah, oke gitu aja ya. Please comment dan subscribe kalian pengen aku bikin video apa. Tapi ingat, requestnya video tentang engineering aja ya. See ya!